Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 Juni berjudul Allah Sudah Mati. Kalau Allah itu benar-benar ada dan hidup, seharusnya kita memiliki pengalaman nyata dengan Dia. Sama seperti realitas hubungan interaksi kita dengan seseorang di dunia ini, demikianlah seharusnya kita berinteraksi dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah dalam perjalanan hidup setiap hari haruslah sesuatu yang real, yang berlangsung dalam kehidupan secara wajar dan normal di setiap waktu dalam segala keadaan dan persoalan. Memang untuk itulah Allah hadir dalam kehidupan manusia. Immanuel. Seharusnya perjumpaan dengan Allah dan berjalan dengan Allah sehingga mengalami kehadiran Allah berlangsung setiap hari. Hal ini haruslah sesuatu yang dipandang biasa atau normal sebab memang Allah adalah pribadi yang hidup dan nyata. Justru kalau memandang perjumpaan dengan Allah dan hidup berjalan dengan Dia adalah sesuatu yang luar biasa dan dianggap tidak normal, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kekristenan seperti itu. Ada yang salah dalam hidup kekristenan seperti itu. Saudaraku sekalian, segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Dari kekal sampai kekal, langit dan bumi dengan segala isinya Dia yang ciptakan kok. Segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Dari kekal sampai kekal. Semua yang ada ini diciptakan oleh Allah. Juga semua makhluk hidup termasuk manusia. Segala sesuatu bisa terjadi atau berlangsung atas kehadiran kuasa dan tatanan Allah. Tentu saja hal ini membuat Allah lebih nyata dari segala sesuatu. Dia adalah realitas di atas segala realitas. Dia adalah realitas yang sejati. Segala sesuatu bisa berubah, berbayang, bahkan lenyap. Tetapi Allah tetap kekal selama-lamanya, tidak berubah dan tidak berbayang sedikit pun. Dengan demikian benar-benar suatu kekacauan kalau sampai Allah menjadi tidak nyata dalam kehidupan. Di dunia yang semakin fasik, di mana orang tidak takut akan Allah dan tidak mempedulikan hukum maupun kehendaknya, Allah semakin tidak nyata dalam kehidupan manusia. Allah seperti sudah mati. Wah, ini fakta yang terjadi hari ini, saudara. Ya, Allah seakan-akan tidak ada, Allah seakan-akan mati. Kalau makhluk ciptaan dalam hal ini manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang merupakan potensi untuk berinteraksi dengan Allah, tidak mengalami Allah, ini berarti ada sesuatu yang benar-benar telah rusak atau keluar dari relnya. Jadi kalau makhluk ciptaannya dalam hal ini manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang merupakan potensi untuk berinteraksi dengan Allah, tidak mengalami Allah, ini berarti ada sesuatu yang benar-benar telah rusak. Tentu saja kerusakan dan kesalahannya bukan terletak pada Allah, tapi pada pihak manusia. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak memperbaiki kerusakan tersebut dengan mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula, yaitu persekutuan antara Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak-anaknya, saudara. Itu sebabnya Allah Bapa mengirim putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia dan membenarkannya di hadapan Dia, ya. Serta memberitakan Injil yang memuat kebenaran untuk mengubah kodrat manusia. Jadi Allah Bapa mengutus putranya untuk menebus dosa manusia dan membenarkannya di hadapan Dia, serta memberitakan Injil yang memuat kebenaran untuk mengubah kodratnya. Selanjutnya, Dia juga menjadi model atau contoh kehidupan yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu orang percaya harus memahami dengan benar maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kekristenan bukanlah sekedar agama yang melengkapi kehidupan manusia di bumi, tapi jalan hidup yang mengubah manusia dari kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi agar dapat berinteraksi dengan Allah secara ideal. Kesalahan banyak orang hari ini mengakibatkan mereka tidak mengalami perubahan kodrat dan tidak pernah memiliki hubungan interaksi dengan Allah. Ya, disebabkan oleh karena menjadikan kekristenan sekedar agama. Sehingga banyak orang Kristen yang hanya memiliki pengalaman keberagamaan
tetapi bukan perjumpaan yang benar dengan Allah, serta tidak pernah memiliki pengalaman berjalan dengan Allah. Ini adalah kemerosotan, saudara, dan penyimpangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Orang-orang Kristen hari ini hanya mewarisi doktrin dan liturgi, tetapi bukan impartasi kehidupan yang berinteraksi dengan Allah. Apalagi pemimpin-pemimpinnya harus benar-benar memiliki kehidupan yang berinteraksi dengan Allah sehingga dia bisa menularkan atau mengimpartasikan ini kepada jemaat. Dengan standar kekristenan yang telah merosot dan mengalami penyimpangan tersebut, banyak teolog-teolog puas dengan pengetahuan Alkitab atau teologi yang mereka kuasai, yang telah terkristal dalam buku-buku di perpustakaan, bahan-bahan ajar di seminari atau sekolah tinggi teologi, berbagai karya ilmiah dan jurnal. Allah hanya menjadi ilmu yang dinalar, hanya dipercakapkan di ruang-ruang kuliah, saudara, dan dipercakapkan di aula akademis, seminar-seminar rohani, bahan-bahan apologet, khotbah-khotbah di mimbar, dan berbagai bentuk diskusi. Bagi mereka Allah telah menjadi mati karena mereka tidak mengalami Allah secara real. Tentu saja jemaat Kristen yang mendengarkan khotbah-khotbah mereka di mimbar hanya mendapat impartasi pengetahuan, bukan impartasi kehidupan seorang yang berjumpa dan hidup berjalan dengan Allah. Kekristenan yang telah menyimpang telah menjadi standar hidup kehidupan banyak orang Kristen yang dijalani hampir semua orang Kristen di dunia. Ironisnya mereka merasa sudah percaya kepada Yesus dengan benar, merasa sudah melayani Allah dengan benar, dan meyakini bahwa mereka akan masuk surga. Tentu saja ini berarti mereka hidup dalam kekristenan semu atau kekristenan palsu. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat pilihan. Standar moral mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan fakta kita melihat tidak sedikit orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Nah, itu faktanya. Orang-orang Kristen seperti itu tidak merindukan kerajaan Allah. Kehidupan mereka adalah kehidupan wajar seperti manusia pada umumnya, yang hanya menantikan berkat-berkat jasmani dan kenyamanan hidup selama di dunia ini. Dan mereka merasa bahwa memang agenda hidup hanya untuk menikmati dunia ini, saudara. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian, saudaraku. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.